Shalom. Shalom. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa kabarnya malam hari ini? Luar biasa ya kasih Tuhan pada kita. Malam hari ini kita boleh hadir di dalam seminar yang pasti memberkati kita. Amin. Haleluya. Mari sebelumnya kita duduk kepala, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur malam hari ini, bahkan sepanjang hari ini, penyertaan-Mu bagi kami Tuhan, sehingga kami boleh melewatinya dengan penuh sukacita, dan kami bersyukur Engkau sudah memberkati setiap kami, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan sepanjang hari ini. Malam hari ini Tuhan, kami membawa hati kami rindu Tuhan, menyenangkan Engkau Tuhan. Kami rindu mendengarkan firman melalui seminar yang akan disampaikan oleh hamba-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah seminar ini memberkati kami, setiap kami orang tua yang hadir di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita bagi berdiri. Boleh lihat kanan kirinya, katakan halo.
sukacita-Mu yang dalam hidup kami, memenuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik Tuhan. Sepanjang hari ini kami menikmati kasih, kami menikmati berkat yang daripada-Mu Tuhan. Kami rindu setiap waktu menyenangkan hati-Mu Bapa. Lebih dari segalanya Tuhan, kami perlu Engkau. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur dengan segenap hati kami membawa ucapan syukur kami kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Mari angkat tanganmu saudara dan katakan kepada Tuhan,
Engkau tidak akan membiarkan satu pun berlalu dengan sia-sia. Engkau akan mengerjakan apa yang Kau mau. Jadilah kehendak-Mu atas kami semua. Berfirman-Lah Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu belajar ya Tuhan sebagai orang tua, supaya kami boleh mendidik anak-anak kami sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Roh Kudus, ambil alih bagian ini. Buka pikiran kami Tuhan, supaya fokus kepada apa yang Engkau ingin kami ketahui. Terima kasih ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua yang hatinya terbuka sama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu silakan duduk. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang sudah mengizinkan dan mempercayakan bagian ini untuk saya, PSDA Kanaan di Lampung Tengah. Ini adalah kali pertama saya ada di sini dan saya merasa bersuka cita. Ya. Oke, secara khusus saya diminta oleh Ibu Gembala untuk menyampaikan sebuah materi yang memang terbaru saudara. Namun sebelumnya izinkan saya untuk berkenalan dulu ya. Boleh ya Pak Gembala ya? Karena kan nggak dikenal, ya nggak disupport. Katanya gitu. Jadi nama saya Pendeta Melan. Suami saya namanya Gilbert Wantalangi. Jadi kami kalau di Manado, kalau sudah menikah maka istri nggak boleh pakai lagi marganya gitu ya, langsung pakai marga suami. Jadi saya jadi Melan Wantalangi Pio. Jadi marga saya jadi sesudah marga suami saya karena harga telah dibeli dan lunas dibayar gitu. Jadi suami saya bukan pendeta, dia adalah seorang pengusaha babi. Ya enak bilang terus. Tapi dia sudah tahu gitu ya. Dia nggak pernah mau Pak Gembala, dia nggak pernah mau dipanggil Pak Gembala, dia nggak pernah mau gitu ya. Dia bilang, jangan Gembala istri saya, panggil saya Om Gil atau Kak Gil gitu ya. Nah, dia selalu bilang begitu sama orang lain. Tetapi saudara-saudara, saya tidak pernah mau dipanggil Bu Gil. Karena nggak bagus juga gitu kan. Tetangga saya orang Jawa, saudara-saudara, suaminya Pak Joko, istrinya dipanggil Bu Joko. Dan suami saya Gilbert, saya nggak mau dipanggil seperti itu, gitu ya. Kurang elok, kurang bergengsi. Dan kami memiliki 4 anak, gitu ya, perempuan semuanya. Jadi bapaknya namanya Gilbert, anak yang pertama namanya Gillian, umur 25 tahun. Lalu kemudian yang kedua Glorify, umur 23 tahun. Lalu kemudian yang ketiga Giselle, yang keempat Gladys. Jadi semuanya G, seperti papanya, mamanya doang yang M, gitu ya. Tapi nggak apa-apa, semua secantik mamanya, gitu ya. Masih single semua, kalau ada yang tertarik boleh, gitu ya. Yang penting komitmennya pindah ke Manado, bukan anak saya bawa ke Lampung. Ya, itu hanya bercanda saja. Mereka sangat mengasihi Tuhan. Saya sehari-harinya menggembalakan di GSJA Metro Church Manado yang dirintis pada tahun 2005 pada waktu itu sebagai salah satu gereja kota yang diprogramkan oleh BPP. Itu adalah gereja kota yang ke-8 Pak Thomas. Gereja kota yang di tahun itu ya, gereja kota yang ke-8 dari sebenarnya rencananya cuma 6. Jadi 2 yang terakhir itu memang di luar prediksi, tapi karena sudah terlanjur diokekan, jalanlah, diangkatlah saya jadi gembala sidang pada waktu itu tanpa ada jemaat, cuma saya dengan suami saya. Lalu sesudah itu kan gereja kota katanya harus sewa ruko di kota, dan uang waktu itu saya nggak lupa gitu ya, dijanjikan itu untuk sewa ruko 42 juta setahun gitu. Tapi kan kita selalu gini, mulai aja dulu, nanti kalau sudah jalan baru dibantu. Sampai hari ini gereja sudah umur 20 tahun, nggak ada 1 rupiah pun dibantu. Sampai jadi satu hari saya datang menghadap ke BPP gitu, lalu kemudian ya mereka akhirnya memberikan jawaban, intinya dana sudah habis gitu ya. Lalu kemudian saya dan suami saya tatap-tatapan gitu, karena dia juga baru resign dari pekerjaannya 11 tahun dia kerja,
bekerja di sebuah PT namanya PT Dos Niroha. Iya, orang Batak pasti tahu ya. Ada orang Batak sini. Iya. Itu PT, nama PT-nya Dos Niroha. Dia lambangnya 3 buah hati. 11 tahun dia bekerja di sana dan kemudian dia resign. Pada waktu dia resign, dia mendirikan PT, saya merintis gereja. Jadi benar-benar ada di situasi yang sangat tidak baik sebenarnya. Tapi karena Tuhan sudah berkehendak, jadi kita tatap-tatapan sambil bilang, jadi kita gimana? Saya bilang gini, kalau kita mundur sekarang, Pak, nanti kita dikira cuma mau buka gereja karena mau kejar uang 42 juta. Gengsi lah kita. Gak mau aku dibilang begitu, kira-kira begitu. Terus dia bilang, ya terserah kamu mau bagaimana. Ya dia memang suami penyayang istri, apapun kata istri dia selalu dukung. Iya, karena kalau nggak dia diancam. Gitu ya. Jadi dia oke, terserah mama aja. Ya kan biasa kan aku tahu kan apa arti terserah mama? Iya, itu artinya sudah tidak ada chance untuk berdebat, dan kalaupun berdebat tidak akan menang. Jadi kata yang paling, kamu bahas di sini Pak. Kalau terserah bilangnya bahasa Lampung, saya diajarin tadi tapi saya lupa. Basing teman-teman. Iya. Satu-satunya bahasa Lampung yang saya kursus tadi. Iya. Basing Pak. Iya. Terserah apa aja. Gitu. Akhirnya terserah itu jadilah gereja. Jadilah gereja namanya Metro Church Manado. Gereja ini punya keunikan yang mana yang menghadiri kebaktian sampai hari ini itu 2/3-nya adalah generasi muda. Ada oma-opa di sana ada, gitu ya, tapi nggak banyak. Hanya oma-opa yang jiwa muda yang ada di sana, gitu. Dan puji Tuhan itu sebabnya, gitu ya. Jadi saya ini adalah ibu dari 4 anak Gen Z, gitu ya. Lalu kemudian saya juga melayani di gereja sebagai departemen sekolah minggu. Itu banyak melayani Gen Z. Dan kemudian bukan hanya itu, kami punya tim pelayanan juga itu dari Gen Z. Jadi saya melayani mereka, saya kerja dengan Gen Z, dan saya juga ibu dari Gen Z. Kira-kira mungkin itulah yang membuat sehingga Departemen Kaum Wanita GSJA pada beberapa minggu yang lalu meminta saya untuk menyampaikan materi ini. Rupanya Ibu Gembala merasa diberkati dan bilang ulang lagi di sini, gitu ya. Jadi apa yang mau disampaikan hari ini sudah memberkati banyak di banyak tempat lainnya. Saya berdoa malam ini juga akan memberkati Bapak Ibu sekalian di sini. Amin. Nah, saya berharap kita agak sedikit ribut sedikit, gitu ya, karena kita gereja Pentakosta. Amin. Gereja Pentakosta kan terkenal karena ribut ya. Kalau sunyi-sunyi kan gereja Katolik, gitu kan, Protestan, itu. Tapi kita kan gereja Pentakosta, harus ada amin. Nah, sebelum saya lupa membaca Alkitab, kita buka dulu Alkitab Amsal 29 ayat 17. Saya baca aja ya. Amsal 29 ayat 17, begini firman Tuhan, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Titik. Gitu ya. Ulangi firman Tuhan, Amsal 29 ayat 17. Kalau sudah ketemu ayatnya kita boleh baca sama-sama. 1, 2, 3. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ayat ini bermakna lain yang gak tertulis. Artinya kalau kita gak mendidik anak-anak kita, maka kita tidak akan tentram. Hidup kita gak akan tentram dan kita pasti akan kehilangan sukacita nanti. Jadi memang sejak awal, gitu ya, Alkitab sudah berulang-ulang kali mengingatkan kepada orang tua Kristen untuk mendidik anak-anaknya dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi mendidik anak-anak adalah satu bagian yang harus dikerjakan oleh semua orang tua Kristen. Tidak cukup hanya memberi makan, tidak cukup hanya menyekolahkan mereka, mereka harus dididik oleh orang tua. Tugas mendidik itu adalah tugas semua orang tua yang percaya, bilang amin. Amin. Jadi saya pernah ngobrol bilang mengenai sejarah sekolah minggu. Karena kita punya departemen sekolah minggu. Lalu kemudian mentor saya bilang begini, sebenarnya sekolah minggu itu gak perlu ada.
Kalau semua orang tua itu mendidik anaknya di rumah sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Karena sekolah minggu dimulai di Inggris pada waktu itu, pada zaman terjadi revolusi industri, ketika bapak-bapak mulai bekerja di pabrik-pabrik, dan begitu juga tadinya cuma bapak-bapak, sekarang sudah dengan ibu-ibu, anak-anak pada terlantar. Lalu kemudian si Robert kumpul mereka dan mulai setiap hari Minggu mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketiadaan waktu orang tua membuat sekolah minggu lahir. Dalam arti lain, kalau semua orang tua Kristen bisa mendidik ajaran dan nasihatnya, saya rasa mungkin GSJA siap tutup departemen sekolah minggu. Tapi kalau ternyata orang tuanya masih sibuk melakukan yang lain, maka sangat penting kehadiran departemen sekolah minggu untuk mendampingi orang tua mendidik anak-anak sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi saya berdiri saat ini bukan sebagai orang yang lebih hebat, bukan sebagai orang yang lebih jago, tetapi sebagai pendamping dari orang tua untuk mendidik dan membesarkan generasi anak-anak kita. Amin. Dan yang kita bicarakan ini adalah generasi Z. Oke, siapa itu generasi Z? Mungkin ada yang bertanya-tanya gitu ya. Atau nama kerennya Gen Z atau Gen Z gitu ya. Mereka itu lahir antara tahun 1995 sampai 2012 atau 2010. Ini sekitar gitu ya. Generasi yang paling digital sebutannya gitu ya. Saat ini mereka berada usianya di bawah 25 tahun kurang lebih gitu ya. Nah, ya kurang dari 25 tahun. Jadi generasi ini sebenarnya adalah generasi yang dalam waktu dekat ini, atau sebenarnya bukan dalam waktu dekat ini, sudah mulai memasuki yang namanya angkatan kerja. Jadi mereka seharusnya Gen Z ini sudah memenuhi marketplace, sudah mulai bekerja, karena ini adalah usia produktif mereka. Tapi ternyata saudara-saudara, di dunia kerja ini banyak sekali masalah dengan Gen Z ini. Itu sebabnya kita perlu membicarakannya. Karena banyak perusahaan kurang suka dengan Gen Z. Banyak bukan cuma perusahaan, termasuk lembaga-lembaga gitu ya, yang besar-besar itu, kalau lihat dia Gen Z mereka langsung ilfil namanya. Kayak nggak ada, aduh gimana ya, kalau boleh milenial aja dulu yang kerja. Artinya kakak-kakaknya, jangan yang Gen Z ini. Nah, sesungguhnya gitu ya, mereka tuh nggak sejelek itu juga, cuman terlanjur di media massa, di media sosial, Gen Z ini dicap itu kurang baik, gitu ya. Karena kelakuan mereka memang agak nggak bisa diterima sama generasi yang lebih tua, generasi yang mendahului mereka, gitu ya. Mereka itu adalah generasi yang paling kreatif, melek teknologi, gitu ya. Visual learner, mereka mau belajar visual. Itu sebabnya saya sudah teriak-teriak ke gereja-gereja dari dulu, gitu ya. Tolong, kan zaman dulu kita pakai OHP ya. Tahu ya OHP? Iya. Masih sempat ibadah pakai OHP. Dari kidung pindah ke OHP. Waktu masih OHP, begitu keluar LCD screen, saya sudah bilang ganti. Gereja-gereja kan waktu keluar itu mahal. Harus ganti. Kenapa? Karena anak-anak kita Gen Z ini waktu mereka lahir, mata mereka sudah terbiasa dengan visual yang bagus. Mereka sudah TV layar datar, sudah jutaan megapiksel. Terus kalau kita kasih OHP yang kurang, mereka rasa gereja ketinggalan gitu kan. Jadi saya bilang ganti screen yang seperti ini, karena mereka punya mata adalah mata visual yang bagus sekali gitu ya. Kalau diberkati oleh Tuhan, tambah ganti LED screen. Itu bagus untuk menjangkau generasi yang lebih muda. Jadi kalau misalnya kenapa sih kita harus punya LED screen yang harganya mahal itu? Karena tujuannya bukan untuk kita keren-kerenan, tetapi untuk menjangkau generasi Z, Alpha, Beta, dan selanjutnya. Kalau millennials yang lebih tua dari mereka, yang umur di bawah 40 sekarang, mereka aman-aman aja. Tapi yang Gen Z ini memang mereka banyak demand-nya, banyak tuntutannya.
Mereka bisa berinisiatif sebenarnya, tapi tidak di semua lingkungan, hanya di lingkungan tertentu, atau saya bilang di sini di lingkungan yang unik. Mereka inovatif dalam bisnis digital. Zaman dulu saudara-saudara kita jualannya Bukalapak, tapi sekarang enggak. Mereka nggak perlu Bukalapak, di rumah tetap orang datang beli. Karena apa? Karena ada bisnis yang lahir di dunia mereka. Mereka sudah nggak perlu ke mall. Mereka nggak perlu ke pusat pertokoan lagi yang kita dulu kalau bilang mau ke pusat pertokoan, kita zaman kita senang sekali kan? Ih, pasti mau belanja, nggak perlu toko datang ke rumah. Zaman kami dulu kalau sekolah Alkitab pergi ketahuan nonton film kena disiplin. Jadi pendeta nggak boleh nonton film di bioskop. Iya. Bapak pernah ngajak ibu nonton bioskop? Gak boleh kami, ya kan? Saya angkatan lebih muda aja nggak boleh. Hari ini bioskop masuk dalam di HP kita, gitu nonton bioskop. Bioskop lagi putar, kadang belum keluar bioskop Indonesia sudah ada di YouTube lah, dan di live streaming yang ilegal itu, kira-kira seperti itu. Nah, jadi mereka itu punya aktivitas virtual. Kelihatan nggak kerja tapi kerja, makanya banyak yang marah-marah nggak kerja, tapi mereka tersinggung. Kerja kami, tapi kerjanya virtual, kerjanya kelihatannya nggak kerja. Lalu mereka jago bikin meme itu yang video yang lucu-lucu gitu ya, tulisan-tulisan yang aneh-aneh yang bikin kita ketawa, yang membuat ibu-ibu sekarang terus scrolling sampai angus masakannya. Bisnis, mereka juga tahu berbisnis sebenarnya pada dasarnya. Nah, selain itu mereka juga disebut sebagai generasi yang paling gampang stres, paling gak loyal. Kalau generasi ini saudara-saudara dengar, jadi kalau kita kan misalnya gini, kamu kerja, tadi suami saya, anak saya tanya, papa kerja dulu berapa lama? 11 tahun baru resign. Dia gini, hah? Lama banget. Yang gue LPM sampai umur 50 kerja. Mereka tuh gak bisa mikir seseorang bisa menghabis di sebuah perusahaan bertahun-tahun tuh gak masuk akal sama mereka. Gitu ya. Mereka menganggap itu, maaf ya, itu agak bodoh. Jadi kesetiaan dianggap sebagai kebodohan. Seperti mau aja digituin kayak gitu. Nah, sementara generasi kita menjunjung tinggi kesetiaan. Semakin lama bekerja kita, mantap, itu bagus, setia. Jadi sudah mulai ada jurang pemisah. Yang satu merasa bangga dengan bekerja lama di sebuah perusahaan, yang satu merasa, ini ngapain bekerja lama-lama di situ? Gitu. Karena mereka generasi yang kurang loyal. Mereka berpikir yang mana yang paling mendatangkan cuan, itu yang mereka kejar. Itu sebabnya mereka suka pindah-pindah kerjaan. Paling gak loyal, sempat bosan dengan rutinitas. Jadi mereka termasuk agak sulit yang seperti Bapak Ibu yang PNS, kantor jam 8, pulang jam sekian, kerjaan di belakang meja nanti dan lain-lain. Mereka agak kurang suka itu. Mereka suka kerja tuh nongkrong di kafe. Mereka suka kerja tuh yang kayak gitu, maunya freelance. Kalau zaman dulu kita kerja, kalau bilang mau masuk sekolah misalnya STAN, akuntansi, STT Telkom, apalagi STT BCA, wah kita itu tempat-tempat keren. Mereka kurang hari ini. Kalau ada yang masih kejar itu mungkin karena pengaruh orang tua. Tapi kalau diri mereka sendiri, kebanyakan mereka sempat nggak suka dengan yang sudah terpola seperti itu. Tidak suka tantangan fisik, sulit menghadapi kritik, cemas atau anxiety, krisis identitas, FOMO. Apa artinya FOMO ya? Fear of missing out. Artinya gini, nggak mau ketinggalan zaman. Itu sebabnya mereka apa-apapun diviralin. Velocity, nggak ngerti apa velocity. Tiba-tiba kalau kita nggak velocity kurang keren aja. Itu ya, semoga orang tua nyambung dengan velocity. Mudah terpengaruh opini publik, ini beneran asli. Jadi
punya 4 anak, saya tanya kepada anak yang pertama, kan dia sudah umur 25. Saya bilang sama dia, Dek, kak, mama ini loh umur 22, so ada anak 1. Umur 25, so anak 2. Mama, itu kan mama. Sih? Kenapa? Kalau saya dulu saudara-saudara tinggal dikejar-kejar pakai peda, tahu peda? Pisau, gara-gara pacaran sana pacaran sini gitu. Ini anak-anak disuruh pacaran, males. Ikut dong jejak mama. Gak begitu maksudnya. Maksudnya dulu maksudnya orang tua sampai harus melarang lama, gitu ya. Karena dia tahu jangan dulu, apalagi zaman itu, banyak sekali yang hamil sebelum nikah dan lain sebagainya. Hari ini sudah agak lebih menurun, karena rupanya orang sudah mulai berpikir panjang, karena mereka sebenarnya tidak mau komitmen jangka panjang, gitu ya. Nah, jadi ini kurang lebih gambaran tentang Gen Z, yaitu anak-anak kita. Menurut Bapak Ibu, cocok kira-kira atau agak beda-beda dikit? Sama ya? Sama yang punya anak-anak Gen Z? Kurang lebih seperti itu. Mereka paling gak peduli. Ada lagunya sekarang, setelan cuek. Jadi cuek-cuek aja mereka, kurang minim inisiatif, mengabaikan etika kerja. Lalu gini, fokus pada tujuan pribadi. Jadi kalau dia tanya gini, kamu kerja untuk apa? Cari duit. Itu membuat HRD perusahaan bilang gini, ya gak diterima. Karena kan kalau kerja jawaban yang benar adalah membangun perusahaan, meningkatkan penjualan supaya perusahaan untung. Kalau perusahaan untung, saya dapat gaji bagus. Ini anak-anak dia nggak peduli perusahaan mau untung mau rugi, namanya saya sudah kerja di situ juga harus kasih gaji sama saya. Itu aja pikirannya, sesederhana itu. Mereka istilahnya fokus kepada tujuan pribadinya. Yang penting kita deal, you kasih gaji saya sekian juta. Mau perusahaan bangkrut, mau perusahaan ini, you sudah komitmen mau kasih saya 5 juta. That's it. Itu membuat mereka kurang disukai sama HRD kalau interview lamaran kerja gitu. Nah, mereka enggan menyelesaikan konflik internal. Mereka itu punya filosofi kopi. Tahu saudara-saudara kopi? Pernah bikin kopi tubruk? Yes. Bisa ya? Kopi kan kalau kopi tubruk kita siram air panas, nanti ampasnya turun dengan sendirinya, gitu kan? Jadi mereka punya filosofi kalau ada masalah biarin aja, nanti selesai dengan sendirinya, gitu. Kan kita beda dong, jangan nggak usah diurusin. Mereka pikir kalau masalah didiamkan akan jadi seperti kopi, ampasnya tinggal di bawah. Dan mereka sangat simpel berpikirnya, kurang partisipatif. Jadi mereka perlu diminta sebenarnya. Mudah mengkritik dan mau yang gampang-gampang. Oke, yang Gen Z di sini, amin. Iya. Lalu mereka paling digital, terbiasa pakai teknologi, biasa menggunakan AI, canggih, memimpin tren digital, gitu ya. Punya budaya viral. Kemarin saya bilang di guru-guru, kalau zaman kami, mereka paling suka kalau makan di restoran lalu ketemu rambut. Mereka tak akan pergi ke dapur dan bilang, permisi Pak, ada rambut di sini enggak? Wih, ada rambut. Dia rambut apa saudara-saudara? Rambut. Enggak bilang sudah. Dia nggak perlu mau saya bangkrut, kayak pokoknya viral kan. Zaman kami saudara, kalau orang kecelakaan di depan kita apa yang kita lakukan? Turun dan bantu kan?
bahkan bosnya juga bos lagi marah-marah, dia zoom dari jauh, dia tuh bos gue, ya ampun. Mereka tuh terbiasa juga ini monetisasi online. Mereka berpikir internet itu bisa menolong mereka menghasilkan uang. Memang benar, tapi dari jutaan orang yang main handphone, yang kaya paling cuma 5%. Kata Halilintar and the gang. Kita yang lain cuma jadi follower. Monetisasi berapa? 3.000, 7.000. Tapi kita sudah menghabiskan berbulan-bulan, bertahun-tahun untuk monetisasi. Tapi bagi mereka nggak masalah. Yang penting uang datang dari internet itu sudah bagus sekali. Dari YouTube, dari Instagram, dari manapun, pokoknya dari Shuttershop, semuanya bisa mendatangkan uang. Walaupun cuma sedikit-sedikit, mereka merasa bangga kalau mereka dapat uang dari monetisasi online. Dan kemudian itu mereka biasa menggunakan data analitik. Artinya gini, mereka tahu, oh kalau mau posting itu harus jam 7 malam. Karena kalau di bawah jam 7 malam itu gak ada orang yang nonton. Jadi mereka punya data seperti itu karena mereka biasa main algoritma. Nah, karena itu gitu ya, kita baca ayat dulu. Satu lagi gitu ya. Amsal 22 ayat 6, firman Tuhan berkata, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Saudara, ayat ini waktu anak-anak saya masih kecil, saya merasa, waduh, apa ini ya ayat ini ya? Hanya karena kita sudah didik mereka, maka mereka pasti tidak akan menyimpang daripada jalan itu, gitu ya. Sempat meragukan. Tapi kemudian saya menyadari bahwa firman Tuhan tetap firman Tuhan. Artinya bukan berarti mereka tidak akan pernah melakukan kesalahan, tapi anak-anak yang dididik menurut jalan yang patut baginya, yaitu jalan sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan, maka mereka pasti seandainya pun mereka melakukan kesalahan, mereka tahu jalan pulang. Mereka cepat dipulihkan. Yang percaya bilang amin. Jadi itu dia. Siapa itu Jansi ini? Inilah mereka. Nah, bagaimana mendidik dan membesarkan mereka? Straight to the point. Yang pertama, pola lama itu sudah tidak efektif lagi. Jadi maksudnya gini. Cara generasi, kebanyakan Gen Z itu orang tuanya seperti saya, Gen X, generasi X. Generasi X yang dibesarkan oleh baby boomers. Kami generasi X ini itu generasi yang sangat penurut. Itu sebabnya kami disayang oleh baby boomers. Karena kami tuh apapun yang diajarkan oleh orang tua dulu pasti iya, gitu ya. Udah dilatih taat dari kecil. Zaman saya dulu saya sekolah di SD Kristen. Zaman saya SD orang tua masih bisa mukul. Apa ini masih sempat sekolah di yang guru bisa mukul, gitu ya. Nah, kalau kita nggak bikin PR, ada guru itu dia memang di sekolah itu ada penggaris yang panjang yang terbuat dari kayu, tahu ya? Itu harus patah, betul. Kalau itu patah dan masih ada anak yang mau dihajar, dia ambil pagar kan dari bambu, semeter 2 meter kali ya, dicabut sama dia sama paku-pakunya yang ada di ujung, dia putar begini lalu dia hajar. Lalu karena kita sudah ada tandanya, merah. Itu kita mau pulang nggak akan ada anak-anak yang berani. Mama, lihat dia aja Pak Guru, nggak berani. Kita gosok minyak, kita tutup roknya, berusaha tidak dilihat oleh orang tua. Kenapa? Karena kalau dilihat orang tua, ditambah hajar kita. Kamu bikin malu orang tua, pasti kamu nakal tadi di kamu nakal pasti ditambah itu pasti Pak, benar kan? Jadi kita berusaha nutupin, nggak apa-apa, jatuh apa. Anak sekarang ya guru aja diviralin coba. Dalam hati kita yang nonton gitu ya, coba kamu mundur 20 tahun dari sekarang. Dan kamu SD di zaman jahiliyah, satu kelas 50 orang. Wah, luar biasa. Tapi pola orang tua dan guru lama yang kita terima sudah nggak bisa dipraktekkan kepada kita. Masih bisa ajarkan ke milenial, tapi kita nggak bisa ajarkan lagi kepada Gen Z. Ya, jadi kita harus segera beralih dari gaya orang tua yang otoriter kepada gaya yang relasional. Artinya gini, kalau otoriter itu gini, kita dibesarkan dengan budaya taat. Jadi
Kalau mama bilang, duduk, makan. Ya duduk dan makan, gak ada cerita lain. Tapi kalau generasi sekarang, kita nggak bisa lagi, kamu duduk dan makan. Karena apa? Karena Gen Z itu butuh alasan dan bukan hanya perintah. Jadi menyuruh mereka makan itu nggak bisa lagi, kamu duduk dan makan. Kita harus gini, nah kamu harus duduk dan makan. Kenapa? Karena kalau kamu jalan-jalan, nanti rumah mama berantakan, penuh nasi, bisa. Yang kedua itu nggak sopan. Kemudian yang ketiga, kita harus kasih penjelasan bahwa oke. Bayangkan kalau semua tindakan kepada Gen Z mesti dijelaskan, capek kan kita? Kan kita generasi yang lebih tua, harusnya kamu mikir dong. Dan itu masalah mereka nggak mikir. Aduh, berat. Kata Edis, berat ini, parah ini ya. Tapi ya oke lah. Jadi mereka butuh penjelasan. Butuh apa Bapak Ibu? Penjelasan. Jadi mesti dijelaskan. Kalau kita nyatakan sesuatu, kita perlu kasih mereka tuh seperti background, latar belakang. Kalau kita begini, nah ayo ini mama makan sayur kok gak dimakan sih? Gak enak. Kita langsung, kamu sudah masak, gak makan lagi. Gak bisa begitu. Langsung begini, nah kalau kamu makan sayur, kulitmu jadi halus. Sayur tuh mengandung serat, kalau jadi walaupun gak enak, tapi kamu nanti akan lancar ke belakang misalnya. Kalau kamu gak makan sayur, kenapa kamu? Gitu kan? Baru, oke. Tapi kalau kita, ayo kamu harus makan sayur, kenapa harus makan? Ya harus, ya gak bisa. Ya. Dan kita kan selalu malas menjelaskan kan? Padahal mereka butuh alasan. Gen Z butuh alasan. Jadi kalau kita memberikan perintah kepada mereka, pastikan disertai dengan alasan. Dek, tolong dong kamu ke supermarket, ke Indomaret. Saya lagi gitu. Ya karena adek kamu baru umur 2 tahun, nggak mungkin dia belanja di sana kan? Jadi kamu lah yang mau minta tolong. Atau mungkin, ya karena mama lagi masak, papa lagi kerja, dan satu-satunya yang bisa berangkat hanyalah kamu. Baru oke. Tapi kalau itu dia nggak mau ngerti sebenarnya gitu ya. Tapi kalau kita sudah ajarkan dengan pendekatan relasional, bukan dengan nada tinggi seperti komandan kepada prajuritnya, tetapi dengan bahasa persahabatan. Itu sebabnya saran mendidik orang tua kepada Gen Z, sama-sama ucapan itu saya bilang, turunkan nadanya. Ya Bun ya. Jadi dari kenapa gitu? Jadi Gen Z ini kan dari masih kecil sampai besar, itu kalau dari masih kecil mereka tuh masih baik-baik. Semua anak kecil itu nurut sampai dia masuk remaja. Dia masuk remaja, yang tadinya kita omongin ini biasa aja, nggak ngaruh, sekarang dia sudah tersinggung. Kenapa demikian? Karena hormon. Jadi hormon remaja mereka membuat mereka menjadi pribadi yang sensitif. Dulu mama bilang begini, kamu ndut begitu ya. Dia cuma senyum. Begitu masuk remaja bilang, dasar ndut, sakit hati 3 minggu. Body shaming oleh mama. Waduh, bahaya gitu ya. Kenapa? Bukan karena dia belagu atau apa, karena hormonnya yang sedang merombak dia dari dalam. Perlu satu sesi yang lain lagi untuk bahas hormon. Tapi that's okay. Kita maju dulu. Jadi biasakan sekarang untuk turunkan nadanya. Sama-sama turunkan nadanya. Mungkin ibu-ibu boleh belajar suara bass. Sejauh ini itu efektif. Jadi saya kalau bicara ke anak-anak gitu ya, saya selalu bicara pilih nada yang terendah. Dek, walaupun saya sudah marah sekali saudara, yang biasa langsung Dek, mama sudah bilang, kan bilang sebelum jam 9 sudah bergetar di situ. Ini kurangnya sampai jam 12. Iya mah, soalnya kasihkan ngobrol, nggak bisa pulang. Kita nggak bisa gini. Ya tapi kita sudah sepakat. Nggak pulang dia nanti berikut. Jadi kita kan kita sudah kesepakatan. Kalau diri kita yang harus meredakan diri, kan kita pakai nada bass. Kan kita sudah kesepakatan.
sih jadi telat. Oh oke. Tapi kamu nggak apa-apa, bukan apa-apa. Kamu mabuk nggak? Enggak lah, masa mabuk sih kan kayak gitu. Kan kita mesti tanya. Karena kalau nggak ditanya, mama nggak bertanya gitu. Jadi ditanya lagi. Dan puji Tuhan aman-aman gitu ya. Dan itu cukup berhasil Bunda. Coba pakai nada bass, gitu ya. Dan itu berhasil. Jangan bapak-bapak yang pakai nada bass. Mama-mama harus pakai nada bass. Nah kita baca kalimat yang di bawah 1, 2, 3. Kamu tidak bisa mendidik anak masa kini dengan berlangsung masa lalu tanpa hikmat masa depan. Jadi kita harus membimbing mereka dengan hikmat masa depan. Nah strategi 2 gitu ya, strategi parenting yang efektif itu seperti apa? Sama seperti tadi, relate before you regulate. Jadi kita bisa bikin aturan, tapi aturan itu harus berdasarkan hubungan dengan mereka dulu. Sama seperti yang saya bilang, tidak boleh keluar sampai di jam 9 sudah harus pulang. Anak saya 4 saudara-saudara, 2 kakaknya yang pertama pacaran putus lagi gak jadi karena LDR. Lalu yang kedua dia pikir dia hati-hati sekali karena dia dekat dengan papanya. Jadi mungkin dia pikir dia gak perlu cowok karena dia akrab dengan papanya. Dia andalan papanya dalam bekerja. Nah yang ketiga sudah pacaran, tiba-tiba datang ke rumah bawa cowok. Wah ini gitu ya. Nah kita begitu dia bawa cowok, saudara-saudara, punya anak perempuan itu beban. Betul ya, yang punya anak perempuan bilang amin. Beban, karena kalau apa-apa kan kerugiannya ditanggung perempuan. Saya kira orang tua di sini paham. Jadi saya berdoa banyak supaya anak perempuan saya aman-aman. Apalagi ini Manado Bapak Ibu. Jadi begitu dia bawa cowok langsung saya ajak dia makan di restoran yang dia pilih. Karena kita mau pakai regulasi, gitu ya. Baru bikin kesepakatan. Itu temannya. Aituan artinya cowok ya kan. Iyo, siapa dia? Dia kapten basket di sekolah. Boleh juga. Terus, nah ini, terus orang tuanya kerja apa di Lombok? Saya nggak mau tanya itu, kenapa sih tanya itu? Oh enggak, sorry ya, maksudnya kan mama cuma ingin tahu memang kenapa orang tuanya kerja apa? Begitu coba suruh tersinggung, baru ditanya. Maksudnya kan ingin tahu juga kerja apa, di mana, rumahnya di mana. Ya, mama juga suka tanya-tanya itu. Belum apa-apa suruh tanya-tanya itu katanya. Ya kan mau pengen tahu. Ya sudah, oke, kalau kamu nggak mau jawab itu nggak apa-apa. Tapi kita mau bikin regulasi dulu. Ini. Mama dan papa tidak mengizinkan kamu pacaran di luar rumah. Jadi kamu harus pacaran di ruang tamu rumah. Si cowoknya harus datang, ketuk pintu, selamat malam, silakan ngobrol di ruang tamu. Batas jam 12 malam, tapi di rumah mama. Kalau kalian keluar makan jam 9 sudah ada di rumah. Gimana? Boleh? Jam 10 aja lah. Kan gitu. Nawang udah nggak ikut kamu, nggak ikut mama, 9:30. Iya, kan bijaksana toh. Oke, deal. Lalu kemudian kalau dia mau datang kencan, harus kencannya di rumah. Kalau lapar, mama juga harus pakai kecerdikan kan, pesan online. Jadi pesan online, makan di rumah, ada piring dan lain-lain. Memang saya beda dengan ibu saya nggak suka masak. Jadi saya di rumah jarang ada makanan. Bukan apa-apa, karena anak saya juga tukang pesan online. Jadi kadang-kadang saya masak, mereka nggak makan. Saya marah-marah. Terakhir saya masak, saya kumpul mereka semua. Ini terakhir mama masak. Sudah bau bawang putih, sudah bau rica. Kamu semua sudah makan dan makan. Jadi ini terakhir mama memasak. Kalian berikut cari makan sendiri. Sekaligus sama papanya ikut akhirnya kena gara-gara itu, gitu ya, tersinggung mamanya masak dari makan. Jadi itu akhirnya begitu sampai sekarang gitu ya, puji Tuhan baik-baik, dia sudah selesai SMA, sudah mau kuliah, dan dia bisa terima aturan itu. Dan kalau mereka pacaran di ruang tamu saya sudah suruh suami saya ganti lampu 100 watt. Ruang tamu saya tak besar, ganti lampu 100 watt.
ruang tamu kami jadi kelihatan. Jadi sambil situ saya sama suami saya jaga. Kita nonton Netflix di ruang tengah. Mereka pacaran di ruang depan. Saya udah ngantuk, mereka belum pulang-pulang. Sudah kegantian. Jadi saya tidur, suami saya duduk di kursi. Minimal mereka pacaran, mereka tahu ada orang tua duduk di ruang tengah. Apa maksudnya? Kalau kami berdua lagi keluar, adiknya jadi satpam. Tunggu di situ sampai pacarnya pulang. Nanti kalau aku pacaran juga digituin ya. Ya itu kan siapa suruh mau berkeluarga dengan keluarga wanita lagi. Oke. Tapi karena semua dibangun dengan hubungan, itu bisa jalan. Gitu ya. Lanjut dulu, banyak cerita soalnya. Afirmasi itu kalau dia melakukan yang benar, kita perlu kasih komplimen kepada dia dan kasih tahu bahwa dia tuh kita perlu membangun identitas Gen Z ini dengan sehat. Gitu ya, karena gini, dibandingkan zaman kita ini itu sorry ya, kita itu susah, zaman dulu susah, itu sebabnya kita cari Tuhan. Ya kan? Karena kita banyak penderitaannya, betul nggak? Tapi anak kita lahir, makan sudah ada, ke sekolah antar jemput, walaupun pakai motor kan antar jemput. Kalaupun nggak antar jemput, digrepin sama orang tuanya, makan sudah pakai bekal. Dulu mana kita sekolah uangnya cuma sepet, itu pun sudah kaya zaman itu. Jadi itu beda sekali. Jadi mereka perlu diafirmasi. Meskipun mereka, justru karena mereka dibesarkan semua ada, nggak mengerti susah. Kita berpikir ya pasti kamu sehat, kamu punya identitas sendiri. Padahal enggak. Mereka struggle karena mereka lihat di sosial media standarnya makin gila-gilaan. Itu yang kaya tuh main flexing kemana-mana. Jadi kalau dia nggak barang bermerek atau yang nggak lagi viral, dia punya harga diri hancur kayak gitu. Jadi kita perlu kasih afirmasi yang banyak kepada mereka. Lalu kemudian kasih waktu yang berkualitas. Yang dimaksud dengan waktu berkualitas itu bukan cuma ada di satu tempat sama-sama, tapi kita secara sengaja meninggalkan kesibukan kita demi anak-anak kita. Itu harus ada. Anak-anak kita bisa paham kalau kita bekerja, mereka sudah bisa terima. Mereka paham kalau saya melayani kemana-mana. Tapi kalau giliran waktu dengan mereka, saya nggak boleh membahas pelayanan, suami saya nggak boleh bahas kerja, kita cuma boleh membahas mereka. Pada bulan Agustus yang lalu, saudara-saudara, kami itu sebenarnya untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami yang 25. Tapi mereka kesepakatan di luar saya, karena saya pergi terus. Jadi anak dan suami saya sepakat untuk kita liburan sama-sama, naik mobil dari Jakarta sampai Bali, bolak-balik. Setir. Anak saya 4, 2 bisa setir, tambah suami saya berarti kan 3. Saya bisa setir tapi saya nggak pernah mau nyetir, gitu ya, kecuali emergency. Nah, apa yang terjadi saudara-saudara? Pada waktu di sana kita bikin deal bahwa suami saya nggak boleh terima telepon dari kerjaan, teman-temannya, demikian juga saya. Saya punya Facebook disita saudara-saudara. Saya nggak boleh posting apapun. Dan mereka pakai Facebook saya untuk mulai postingnya di sini ada mama. Tolong teman-temannya mama jangan ganggu mama gitu saudara-saudara. Di FB saya di story saya. Saya bilang aduh, dan memang benar. Kemana-mana biasanya saya itu selalu ketemu orang yang saya kenal. Saya pernah ada di Pulau Sara, itu pulau tak bertuan, tapi pulau pariwisata bagus sekali. Berangkat dengan tim misi. Jadi kita berpikir pastilah cuman kita yang akan main-main di situ. Pas turun dari perahu 5 menit kemudian datang perahu lain dari sekolah. Tiba-tiba ada yang teriak, "Neng!" Saya teriak, "Ya Tuhan, siapa yang kenal saya di pulau terpencil ini?" Ya rupanya sudah. Makanya saya merasa GR saudara-saudara. Kok saya bisa di tempat terpencil kayak gini ada orang kenal? Tapi waktu kami jalan Agustus, anak saya berdoa dengan terang-terangan di mobil. Tuhan, kami mau jalan keluarga. Tolong jauhkan mama dari teman-teman mama dan papa. Kami ingin mama dan papa sama-sama selama itu kurang lebih 11 hari. Dan itu terjadi saudara-saudara. Luar biasa.
Dan sejak itu yang terjadi karena kita memberikan waktu berkualitas di perjalanan itu, saudara, keluar semua. Kita membangun hubungan dengan mereka dan banyak sekali perubahan yang terjadi. Nah, ini khusus untuk ibu-ibu. Untuk ibu-ibu dari Gen Z itu, jadilah ibu yang berdampak, bukan berdrama, gitu ya. Nah, karena banyak juga, maaf ya, bunda itu yang agak manipulatif, gitu ya. Jadi contoh manipulatif itu tuh kayak gini, dia gak usah diajarin sih, bunda-bunda paling tahu kan hati anak-anaknya. Gitu. Jadi kadang kalau kita sudah nggak bisa larang mereka dengan kata-kata yang terus terang, kita pakai trik-trik untuk atau drama-drama yang contoh membangkitkan rasa bersalah mereka, membuat mereka rasa nggak enak, rasa nggak nyaman. Nah itu sudah harus dihentikan karena itu pola asuh lama yang diwariskan dari orang tua kita dulu. Jadi mama kalau sudah kangen tiba-tiba pusing, kangen, masuk rumah sakit, nanti anaknya kumpul semua, diperiksa dokter nggak ada sakit apa-apa, sehat-sehat lagi, pulang gitu. Itu namanya ada drama-drama seperti itu. Kalau kami paham, ya kalau mama sudah mulai sakit tanda kutip, itu tandanya sudah harus dikunjungi. Tapi Gen Z nggak peduli, dia nggak suka kalau kita seperti itu, gitu ya. Kalau you kangen, you bilang aja kangen, tapi nggak usah drama-drama. Jadi kita harus menjadi role model yang sehat secara emosi dan rohani. Mari kita baca sama-sama 2 Timotius 1 ayat 5. 1, 2, 3. Sebab aku teringat akan iman yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Amin ya. Ini Timotius, gitu ya. Surat Paulus kepada Timotius yang bilang, Timotius, kamu tuh punya iman gara-gara hidup nenekmu dan mamamu yang aku juga yakin hidup dalam dirimu. Jadi yang diwariskan adalah keteladanan iman, bukan drama-drama. Nah, yang keempat ini saudara-saudara, ini adalah hasil temuan saya sesudah sekian lama melayani bersama-sama dengan Gen Z. Gen Z itu hidupnya sangat dipengaruhi oleh yang namanya komunitas. Dengan siapa mereka bergaul akan menentukan hidup mereka. Nah, Bapak Ibu bayangkan anak-anak kita itu di usia remaja, banyak di antara mereka yang sudah hidup antisosial. Mereka sudah menghabiskan waktu berjam-jam hanya dengan HP mereka. Mereka nggak perlu, sama seperti zaman kita dulu tuh suka punya geng, nongkrong rame-rame. Mereka tuh belum ada. Mereka cuma pulang sekolah, karena pulang sekolahnya dijemput, jadi dia langsung di rumah, masuk kamar, dia melakukan apapun yang dia suka di kamar itu, nanti keluar makan, masuk lagi kamar, begitu terus. Nanti kalau di jam kebaktian, dia datang kebaktian, dan that's it, hanya itu saja yang mereka lakukan. Nah, apa yang akan terjadi dengan mereka? Padahal mereka sebenarnya sangat membutuhkan komunitas. Pada waktu bilangan melakukan research dalam materi spiritualitas Gen Z, mereka menemukan bahwa Gen Z yang masih tetap di gereja itu karena mereka punya komunitas di gereja. Dalam pelayanan kami di Manado itu ada banyak anak-anak itu yang kan kalau sudah di kota banyak pendatang. Nah, mereka tuh datang sekali nggak datang lagi. Kenapa? Karena mereka nggak punya komunitas di situ. Itu sebabnya hal yang penting dibangun supaya anak-anak kita temukan komunitas yang benar. Salah satu cara yang saya lakukan itu adalah camp. Nah, itu saya tahu secara nggak sengaja. Jadi waktu itu sebenarnya kita sedang mau membangun budaya gereja. Jadi semua datang camp, lalu saya bikin camp untuk remaja, juga untuk membahas DNA gereja. Lalu menarik sekali saudara-saudara, di hari pertama itu kan mereka nggak saling kenal, karena gereja kami itu dari beberapa satelit. Jadi mereka agak cool begitu. Kalian. Terus hari kedua mereka malam tidur kan bareng, makan bareng, main games bareng. Hari terakhir saudara-saudara, mereka sudah mau pisah. Mereka sudah seperti saudara kandung. Dan mereka
Mereka sampai bikin grup sendiri dan mereka janjian. Jadi mereka janjian, ketemu di gereja ya semuanya ya. Dan saya nggak perlu repot-repot, sudah begitu mereka sudah terbentuk komunitasnya, gitu ya. Itu mereka pasti akan datang spontan tanpa disuruh. Tiba-tiba mereka sudah muncul di gereja. Kenapa kamu ada acara apa? Enggak pastor, cuma pengen kumpul-kumpul, kangen sama teman-teman camp. Dan itu berlangsung ketika mereka kuliah. Satu kuliah di Jogja, satu di Jakarta. Saya temukan mereka lagi Zoom bareng. Ada yang ada di Jakarta, ada di Surabaya, lagi Zoom. Itu mantan camp yang mereka lakukan waktu remaja dulu. Sejak saya lihat itu, saya setiap tahun rutin bikin camp. Makanya di departemen sekolah minggu kita juga melakukan yang sama. Karena pada waktu mereka tinggal bersama-sama, bonding terjadi, punya hubungan emosional, itu rupanya sangat kuat. Karena memang betul firman Tuhan ini tercatat di Amsal 13 ayat 20 ini. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Dan pengaruh peer group ini bisa sangat kuat. Jadi pernah ada satu anak kami, kami gerejanya di mall, di bahu mall. Sekarang di Manado lagi tren itu, saudara-saudara, lagi tren biliar. Jadi banyak anak-anak main biliar. Awalnya saya pikir itu kan ya sport gitu ya. Namun saya lihat bahaya juga ini. Kalau yang kesana itu cewek-cewek pakai rok mini, tank top, waduh gimana ini anak-anak gereja saya yang polos-polos dan cinta Tuhan, rendah hati, jujur dan rajin, ketemu yang begitu kan? Saya bingung. Saya sempat berpikir gini, apa kita beli meja biliar aja ya, taruh di gereja lantai 1 supaya mereka main biliar nggak perlu ke tempat itu, main biliar di gereja aja. Supaya nanti kena saya tata gereja. Kena tata gereja pakai biliar. Enggak sih, cuma perasaan saya aja. Tapi maksudnya gini, gimana caranya? Saya pakai komunitas. Saya bilang, pastor lihat sini kayaknya sering nongkrong di namanya Gacok, itu tempat main biliar. Dia bilang, oh iya pastor juga lihat story-nya. Itu ada gunanya gembala punya Instagram dan berteman dengan SDN-nya supaya mereka bisa lihat mereka punya story. Kayaknya iya di sana. Kemudian mereka pakai. Saya bilang ini, kamu WA sama dia, bilang kamu kangen, mau tunggu dia. Dan semua sobat bayangkan saudara, dia lagi sendirian, tiba-tiba ada temannya WA, lu di mana? Ngapain? Satu lagi bilang, lu di mana? Ngapain? Saya bilang, apa kabar? Kangen, semuanya sudah menyerbukan dia, mendadak merasa dibutuhkan. Muncul lagi dari gereja, selamat lagi dari dunia. Jadi komunitas memang benar. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Ini yang terakhir. Sabar sebentar ya, masih oke? Panjang ini kayaknya. Tapi ini sudah yang terakhir. Kuadran parenting ini yang harus dilakukan, gitu ya. Jadi kalau kuadran parenting itu bisa dibagi 4 bagian, gitu ya. Yang garis tengah itu vertikal itu, atas itu high support dan yang bawah itu low support. Karena itu high control, kiri low control, maka yang perlu dilakukan oleh orang tua untuk mendidik Gen Z ini itu bergantung kepada 2 hal ini, kontrol dan support. Apa itu saudara? Kontrol dan support. Oke. Bagaimana itu hubungannya? Sengaja dibuat seperti ini supaya gampang. Yang paling kiri bawah itu tipe orang tua yang apatis, low control, low support. Tidak dikontrol anak-anaknya, juga tidak disupport. Itu di Alkitab contohnya Imam Eli. Anak-anaknya sudah berdosa. Terima kasih Ibu. Anak-anaknya sudah berdosa, dia biarin aja, dia nggak kontrol. Dia nggak kontrol, dia nggak kasih hukuman, dan dia nggak ajari mereka untuk melakukan yang benar. Itu contohnya Imam Eli. Nggak persis sama sih, tapi saya cuma mencoba menghubung-hubungkan saja supaya saudara dapat gambaran seperti apa sih yang orang tua apatis. Orang tua apatis ini benar-benar cuek, nggak mengurusin, terserah. Apa tadi? Basing. Lu mau jadi apa? Mau jadi itu? Basing. Nah, itu
yang bawah. Nah, yang sebelah kiri itu lawannya itu orang tua yang protektor. Protektor itu dia tidak mengkontrol tapi high support. Itu seperti Yakub kepada Yusuf, manjain terus. Jadi anaknya boleh terus, Ma mau ini oke, mau ini oke, support semuanya tanpa ada dia sudah salah pun ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, nanti dia diperbaiki. Gitu. Saya baru tahu saudara-saudara bahwa hari ini di sekolah anak TK itu nggak bisa dipaksa ya. Jadi ada anak satu pendeta, dia pastoral, pastor Ramli, namanya Richie gitu ya. Dia pas dijemput sama papanya, mamanya bilang, gurunya bilang gini, Pak pendeta, ini anaknya Richie kayaknya capek sekali ya. Tadi dia sampai di sekolah dia hanya tidur, tapi pada saat makan dia bangun, jadi dia ada makan sedikit. Ibu guru nggak bisa bangunin dia karena ibu lihat dia capek sekali. Zaman sekarang itu bisa, guru takut bangunin anak tidur di sekolah, karena itu hak hidup anak untuk tidur. Coba kita dulu berani tidur, waduh kena kapur. Ya, jadi mereka ada di dunia seperti itu, di mana guru nggak bisa marah, guru nggak bisa jewer, guru nggak boleh semuanya. Berarti kan yang ada cuma support, nggak ada kontrol. Nah itu namanya overprotector, orang tua yang terlalu protektif. Lebih tepatnya spoil, manjain anak, nggak boleh. Jadi orang tua yang memanjakan anak sebenarnya sedang membawa anaknya masuk jurang. Ada satu Gen Z di gereja kami, cerita, dia sebenarnya berasal dari keluarga orang kaya, si laki-laki. Tapi kemudian mereka cuma beradat, kemudian papanya meninggal muda. Dia masih adik-adik, singkatnya dia menikah dalam keadaan mereka sudah miskin gitu ya, sudah miskin. Mamanya harus banting tulang untuk hidupin 6 anaknya. Itu. Nah, tapi anak-anaknya itu nggak pernah diajarin kerja, di-spoil, dimanjakan. Ketika menikah saudara-saudara, itu bapaknya nggak mau kerja, si suaminya. Yang datang kepada saya adalah istrinya. Istrinya datang dan bilang, Pastor gimana ya? Kita sudah punya anak 3. Saya sengaja nggak masak ini karena memang dulu sudah nggak ada uang. Karena selama ini yang bantu keluarga kami itu adalah keluarga yang perempuan. Pengen bantu ini dari suami saya tuh seperti nggak tergerak. Saya pernah membiarkan anak-anak itu nggak makan, gitu ya, dengan harapan papanya akan tergerak kerja cari makan supaya mereka bisa makan. Itu sudah 1 hari setengah, Pastor, anak-anak nggak makan dari kemarin, cuma minum air gula. Itu papanya nggak tergerak, papanya cuma begini, nggak akan mati kok. Kalau masih minum orang masih nggak akan mati, coba. Nggak mau kerja. Jadi gimana Pastor? Apakah saya cerai saja atau bagaimana? Saya tanya gini, sebelum kamu menikah, kamu sudah tahu dia nggak punya kerjaan? Iya sudah tahu, tapi kan saya harap kalau dia sudah kerja, sudah punya anak mau kerja, ya itu salah kamu lah. Memang dari awal kamu sudah tahu dia nggak mau kerja. Nah kan saya bilang kamu mau bersuara sampai bagaimanapun dia nggak mau kerja. Kenapa? Karena dia tidak tahu kerja. Kenapa dia tidak tahu kerja? Karena dari kecil dia dimanja sama mamanya. Semua yang dibutuhkan disediakan oleh mamanya. Jadi dia nggak bisa bikin apa-apa dalam hidupnya. Dan kamu menikahi dia sekarang, bertahan saja dalam rumah tangga, berdoa supaya mujizat terjadi. Iya kan? Jadi memanjakan anak itu akan membahayakan anak. Itu kesimpulannya. Nah, sekarang yang kanan bawah, enforcer. Itu high control, low support. Itu seperti Saul. Gitu ya. Masih ingatnya kasus Saul di dalam 1 Samuel pasal 20, saya nggak usah lama di situ gitu ya. Intinya ini terlalu ngatur dan nggak pernah akan dikasih pujian. Jadi akibatnya dia haus pujian, itu Raja Saul. Menjadi raja yang nggak bisa lihat orang lebih bagus dari dia karena dia seperti itu gitu ya. Dia dikontrol terlalu banyak aturan dan gini kan orang waktu lihat dia dulu wow. Dan kemudian sama Samuel kamu nggak boleh gini. Dan dia nggak suka dikontrol seperti itu. Dan dia juga kalau dia menang dia nggak dapat puji-pujian. Akibatnya dia menjadi seorang yang pemaksa. Nah, yang sebenarnya harus kita lakukan adalah yang kanan atas. Support, high control.
seperti Louis dan Eunike kepada Timotius, dan sama seperti Maria dan Yusuf kepada Yesus. Masih ingat Yesus umur 12 tahun di bait Allah? Dia hilang selama 3 hari. Saudara pernah hilang anak 3 hari? Sudah semewan itu. 3 hari mereka cari, gak ketemu. Pas ketemu, kalau orang Manado itu sudah pasti dihajar sama mamanya. Untung Maria orang Yahudi dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Maria cuma tanya, kamu dari mana? Dengan nada bas, kamu dari mana? Yesus cuma bilang, oh tadi dari bait Allah ngajak. Itu aja, gitu ya. Jadi high control, ditanya, dicari. Kan kalau mereka cuek, mereka biar aja Yesus nanti pulang sendiri lah. Tapi mereka cari, ada kontrol. Tapi mereka juga nggak mempersalahkan dia. Mereka tetap support dia. Jadi bagaimana supaya kita bisa berbicara kepada Gen Z? Cuma 2 hal ini yang perlu kita lakukan, support dan kontrol. Oke. Nah, terakhir, ini sudah terakhir. Apa yang ingin saya ubah sebagai ibu dan ayah agar anak saya hidup benar? Ada nggak? Kalau kita melakukan kesalahan, oke, kita orang tua koreksi diri, gitu ya. Seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya, anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Yesaya 40 ayat 11. Mari kita menggembalakan anak-anak itu dengan tangan, kita pangku, artinya kita kumpulkan mereka dengan tangan, itu bicara soal kontrol, dan kita taruh di pangku dalam arti kita support mereka. Induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Kita orang tua akan dituntut oleh Tuhan untuk mendidik dan membesarkan para Gen Z. Saya tutup dengan quotes, your greatest contribution to the kingdom of God may not be something you do, but something you raise. Kontribusi terbesarmu dalam kerajaan Allah mungkin bukan sesuatu yang kau kerjakan, tetapi seseorang yang engkau besarkan, anak-anak sendiri. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan untuk Tuhan juga. Saya kalau ini seminar harusnya ada tanya jawab, tapi karena ini pelayanan malam, nanti kalau ada tanya jawab kita diskusikan sambil makan-makan. Karena saya sudah dapat bocoran dari Ibu Gembala akan ada makan-makan. Ya. Jadi cukup ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu ingin dengan saya, boleh ada Instagram, ada Facebook juga. Silakan cari di sana. Jangan WA saya karena semua nomor yang juga ada di HP saya pasti tertolak otomatis. Settingannya sudah seperti itu, saudara, karena banyak orang suka telepon untuk kartu kredit, asuransi. Sampai saya itu pernah saya lagi khotbah tiba-tiba muncul, aduh, ternyata mau tawarkan asuransi. Jadi saya tutup. Yang bisa WA cuma yang nomor dikenal. Kalau mau kontak saya bisa melalui Facebook ataupun Messenger ataupun DM Instagram, boleh. TikTok kurang aktif karena menjaga hati anak saya. Ya. Karena follower saya lebih banyak dari anak-anak saya. Jadi anak saya hampir mereka semua tutup mereka punya Instagram. Gitu ya, kalau kita saling follow. Gak usah mama gak usah di TikTok. Nanti mama di TikTok, mama curi lagi. Ya, mereka gak mau saya stalker kalau mereka punya TikTok. Jadi oke lah, saya percaya anak saya. Demikian juga para ibu harus percaya dengan anak-anaknya ya. Yang penting nomor 1 kita sudah ajar dan didik mereka sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Saya tutup dengan satu statement dari seorang yang bernama John MacArthur. Dia bilang begini, keberhasilan mendidik anak itu tidak diukur dari apa yang dilakukan anak, tapi dari apa yang dilakukan orang tua. Apa artinya? Artinya begini, sometimes dalam hidup ini anak-anak kita akan mengambil keputusan yang salah. Ketika anak-anak kita mengambil keputusan yang salah, kita tidak boleh orang tua merasa bersalah, oh karena saya salah didik dan lain-lain. Kalau saudara sudah mendidik dan mengajar mereka sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Ketika kita sudah mendidik mereka sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan, namun mereka atas keputusannya sendiri melakukan hal yang salah, melakukan kebodohan, tidak disuruh-suruh, mereka mau
dosanya orang tua tidak boleh merasa bersalah, orang tua tetap support dia dan ajarkan dia untuk bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Jadi kesuksesan mendidik anak ukurannya bukan anak mau jadi apa, tetapi seberapa maksimal orang tua mendidik mereka dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala sebentar. Saya punya lagu kita di beberapa saat ini, saudara-saudara, kita akan mendoakan anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Kita tahu bahwa ini, saudara, kita tidak pernah minta sama Tuhan, Tuhan, saya pengen anak seperti ini. Kita punya anak, modelnya seperti apa, kelakuannya seperti apa, itu murni adalah keputusan Tuhan. Pernah satu kali ada orang yang datang dan bilang, Pastor, kenapa anak saya seperti ini? Saya bilang, karena hanya ibu seperti Anda yang bisa dipercaya Tuhan mendidik anak seperti itu. Mari kita datang kepada Tuhan. Pertama kita syukuri anak-anak kita, bagaimanapun keadaannya mereka. Mulai jatuh. Bagaimanapun keadaan mereka, syukuri dulu. Kalau kita minta hikmat Tuhan, supaya kita bisa mendidik mereka sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Haleluya. Mari kita semua tutup mata. Kita bawa anak